Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di dalam acara ibadah online ini lewat Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Apa kabar kita semua? Baik teman yang ada di Makau, selamat kita mengikuti ibadah kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita berada saat ini kita boleh masuk di dalam bulan yang baru lagi. Kita bersyukur itu semua atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Saat ini kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh lagi memasuki di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah pada tanggal 1 bulan November. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita untuk memasuki bulan yang baru dengan ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita akan masuk dalam ibadah dengan votum dan salam.
ibadah pada minggu pagi ini. Ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-42, saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mau mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepada Tuhan, di mana atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu nyata sampai saat ini. Untuk itu mari kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau memuji Dia, karena Tuhan kita yang hidup selalu menyertai kita. Kita katakan, "Ku kan bersuka karena kebaikan-Nya." Melihat situasi, keadaan, dan kondisi dunia saat ini, tentunya kita sangat ketakutan, kita khawatir melangkah hari demi hari. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus kuatkan kita. Untuk itu, janganlah kita ragu melangkah setiap hari, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita katakan, "Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara." Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dialah ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dialah untuk selamanya kasih setianya.
Mari kita mau lanjutkan pujian kita saat ini. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 86 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Doa minta pertolongan, doa Daud. Senengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapannya ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, karena Yesuslah yang penyelamat kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau angkat pujian. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
saudara, kita akan bertemu lagi melalui khotbah di channel ini. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu hari ini lagi. Tuhan menolong kami untuk kami beribadah dan mendengarkan akan suaramu. Mohon berkat-Mu Tuhan atas pendengaran kami. Kami berdoa supaya firman-Mu kembali mengajari kami dan menolong kami untuk melihat kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan ajari hati kami. Timbulkan iman dari pendengaran kami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu bagian firman Tuhan saya bacakan dari Lukas pasal ke-18. Lukas pasal 18 saya bacakan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Waktu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang menarik yang ada dalam teks ini, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Ya, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Yesus peduli. Saudara dikasihi Tuhan, betapa pertanyaan ini menjadi kesukaan kita semua seandainya ini ditanyakan untuk kita. Di mana Yesus dengan kesiapannya mau mendengar apa yang kita minta kepadanya. Dia dengan tangan terbuka, dengan memberi waktu, memberi kepeduliannya, menanyakan, "Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama kita merenungkan kepada siapa pertanyaan ini disampaikan. Kepada siapa pertanyaan ini disampaikan? Kita tahu bahwa pertanyaan ini disampaikan kepada seorang yang buta. Seorang buta yang berseru-seru dengan suara nyaring dan berseru-seru dengan setia, dengan bertekun, dengan tidak mudah menyerah, minta belas kasihan Tuhan. Dan mengapa Yesus bertanya demikian? Mengapa Yesus mengungkapkan pertanyaan sedemikian? Saudara, saat itu dikatakan orang buta ini berseru berulang-ulang. Ketika disuruh diam, dia semakin keras berseru. Dia semakin keras berseru. Sampai Yesus harus berhenti dan menunjukkan pedulinya atas sikapnya yang tidak mau diam. Yesus berkenan untuk memberikan waktunya untuk ditemui oleh orang buta ini. Yesus berbicara kepadanya secara pribadi. Yesus memberi perhatian khusus atas masalahnya. Dan Yesus bertanya, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu?" Saudara,
Apa yang dijawab oleh orang buta ini? Sangat singkat, namun sangat jelas. Itulah yang memang menjadi kebutuhannya yang paling mendasar. Dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Dia sudah mengejar Yesus, dia sudah mengikut, dan dia tidak berhenti berteriak. Minta belas kasihan. Supaya dia dapat melihat. Itulah kebutuhan yang paling mendasar, saudara, pada waktu itu. Dan itulah yang dia minta. Dia nantikan dari Yesus. Saudara, apa yang Yesus katakan dengan permintaan ini? Begitu cepatnya Yesus menjawab segera. Yesus katakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus kabulkan permohonannya dengan mengatakan, imanmu telah membuat itu terkabul. Imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menunjukkan iman dari orang buta ini? Pada waktu dia bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya pada saat orang rame-rame dengan Yesus lewat itu, orang di sekitarnya menjawab, dia bertanya apa itu? Dan ayat 37 dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Saudara, adakah kita memperhatikan perbedaan yang cukup menyolok dalam perkataan orang yang buta ini? Orang di sekitarnya mengatakan, Yesus orang Nazaret lewat. Orang mengenal Yesus orang Nazaret. Tetapi ketika orang buta ini berteriak, saudara, ketika dia berseru dalam ayat 38 dan 39, ketika dia berseru, dia katakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak Daud adalah salah satu gelar dari Mesias. Itu berarti ketika orang buta ini berteriak, dengan hati dia percaya bahwa orang yang ada, orang yang diramaikan di sekitarnya itu, itulah Mesias yang dinantikan. Itulah Mesias yang dijanjikan. Sehingga dia berkata, Yesus anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus yang ada di dekat dia sekarang ini adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus yang diurapi. Dialah utusan yang dijanjikan. Saudara, Yesus mendengar dia berteriak. Dan ketika dilarang, dia semakin keras dikatakan berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Imannya nyata juga, saudara, dari permohonannya yang sangat memelas, yang sangat merendah. Dia katakan, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mohon dikasihani, bukan hanya karena dia pengemis, tetapi karena dia butuh melihat. Dia minta supaya dia bisa melihat. Kesungguhannya juga nyata ketika dia memohon, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala orang tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan utama dalam hidupnya. Orang buta ini meminta belas kasihan atas kebutaannya. Dan dilanjutkan juga dengan usahanya, dengan ekspresinya, dengan ketekunannya, kesetiaannya yang tidak mudah menyerah. Dilarang pun dia tidak menyerah. Dia tetap mengikuti perjalanan dan berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menunjukkan peduli, berhenti, dan berbicara kepada dia secara pribadi,
menanyakan masalah apa yang ingin ditolong. Dia menjawab dengan begitu singkat namun jelas, supaya aku dapat melihat. Yesus melihat kesungguhannya, percayanya, kerendahannya, kerendahan hatinya, ketekunannya. Saudara, semua itu ekspresi iman yang sangat nyata. Terlebih pengakuannya tentang Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah anak Daud. Itu dasar iman yang sangat nyata. Sehingga benar sekali kalau Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tepat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia percaya Yesus. Dia memanggil Yesus anak Daud. Dia minta dikasihani. Dia datang dengan berulang-ulang, pantang menyerah. Dia minta dengan jelas. Karena dia tahu, saudara, Yesus dapat melakukannya. Dia meminta karena dia percaya. Karena dia tahu Yesus punya belas kasihan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan, seketika itu juga orang buta itu melihat. Lalu ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Saudara dikasih Tuhan, sikap hati orang buta ini luar biasa. Tuhan menjawab doanya, lalu dikatakan dia mengikuti Yesus dan memuliakan. Tujuan mujizat itu sungguh-sungguh tercapai, saudara. Yesus buat mujizat dengan tujuan supaya Allah dipermuliakan. Karena untuk itulah kuasanya selalu dinyatakan. Supaya melalui mujizat orang memuliakan Allah. Mujizat terjadi saat orang buta ini datang kepada Yesus dengan dasar sudah ada iman kepada, percaya kepada Yesus. Sekarang banyak terjadi orang datang kepada Yesus karena melihat mujizat. Ya tentu pengikut yang demikian, saudara, harus sungguh-sungguh belajar. Bukan hanya belajar tentang Yesus, tetapi sungguh-sungguh menerima Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Supaya betul-betul memiliki dasar yang kuat dalam percaya, bukan hanya karena mujizat. Mujizat itu membuat orang yang mengalami itu memuliakan Allah. Itulah tujuan dari mujizat. Kalau Tuhan pernah berbuat mujizat dalam hidup kita dan kita tidak memuliakan Allah, berarti hidup kita belum mencapai tujuan Tuhan. Kalau kita berhasil menyaksikan tentang mujizat, orang lain menjadi percaya, tetapi tidak memuliakan Allah, saudara, belum mencapai tujuan dari kesaksian itu sendiri. Mujizat itu terjadi, membuat orang yang menyaksikan di sekitarnya juga memuliakan Allah, memuji-muji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan belas kasihannya. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Yesus dapat melakukan apa yang rasanya tidak mungkin sekalipun. Dan itu yang seringkali disebut mujizat. Tetapi dengan tujuan supaya nama Allah dipermuliakan. Itulah tujuan setiap kali Yesus menolong kehidupan manusia. Itulah tujuan setiap kali Yesus menjawab doa kita. Yesus mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang mendengar akan firman Tuhan ini, apa yang Bapak Ibu dan Saudara mau Yesus lakukan untukmu? Dalam hal apa saudara mau dikasihani oleh Tuhan? Saudara, percayalah,
bahwa Yesus dapat melakukannya. Percayalah, saudara, bahwa Yesus dapat menyatakan belas kasihannya untuk apa yang kita butuhkan. Karena itu, kalau kita sungguh percaya kepadanya, mintalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang merendahkan diri, menyadari hidup kita, menyadari kita sangat membutuhkan belas kasihannya. Tuhan melihat, percaya kita kepadanya. Tuhan melihat apa yang patut dikasihani dalam kehidupan kita. Tuhan juga melihat kesungguhan kita merendahkan diri kepadanya. Tuhan melihat ketekunan dan kesetiaan kita untuk menantikan akan kepedulian Tuhan bagi masalah kita. Mari saudara, datang serahkan diri kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita. Tangan Tuhan terbuka untuk kita, dia bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Kiranya Tuhan memberkati hidup kita untuk terus datang kepadanya dengan dasar hati yang jelas. Karena kita percaya Yesus Kristus, anak Daud, itulah juru selamat yang dijanjikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami. Engkau tahu kami sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Engkau tahu hal apa yang patut Engkau kasihani dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, siapapun kami yang mendengar akan firman-Mu ini, berkatilah kami. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang penuh percaya, setiap saat boleh datang kepadamu, membuka kehidupan kami, menyatakan kerinduan kami, bahkan meminta belas kasihan-Mu atas setiap masalah kami. Berkati kami Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kembali lagi Engkau meyakinkan kami, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Daud, Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Berkati kami dan biarlah nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang di hadiratnya di tahta yang kudus, memohon anugerah pertolongan Tuhan. Dengan doa kita yakin Tuhan mendengar doa kita. Mari kita sehati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini kami boleh sehati datang di hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Berkati kami, berkati doa-doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Pertama kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan, hamba-Mu Ibu Wati yang ada di Filipina, kami doakan Tuhan juga berkati. Juga untuk Indonesia, kami doakan untuk Provinsi Banten, Tuhan memberkati pelayanan di sana. Gereja Tuhan, umat Tuhan, pemerintah setempat, kami doakan Tuhan berkati. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa Indonesia, secara khusus di dalam menghadapi situasi COVID ini, dan juga situasi keamanan di dalam negara sendiri, dan juga dampak daripada COVID ini, yaitu dengan situasi ekonomi yang mengalami kesulitan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berikan pemerintah kami hikmat bijaksana untuk bagaimana menanggulangi baik untuk COVID dan juga untuk situasi ekonomi saat ini. Bapak, kami berdoa untuk umat Tuhan di Indonesia yang juga berdoa untuk situasi ini supaya Tuhan dengarkan doa mereka sebagaimana doa yang kami naikkan kepada Tuhan hari ini di sini. Kami doakan juga untuk Hong Kong saat ini. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, pemerintah yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati masyarakat yang ada di Hong Kong. Walaupun situasi saat ini pemerintah sudah semakin memberikan kelonggaran untuk
masyarakat umum secara khusus untuk orang percaya bisa beribadah. Kami rindu supaya pada waktu-waktu yang akan datang situasi semakin baik, semakin pulih, semakin kondusif, sehingga kebebasan beribadah semakin dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami juga di dalam GMKIH, kami doakan hari ini semua jemaat Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, baik jemaat yang ada di Hong Kong ataupun jemaat yang ada di Makau. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur hari ini Tuhan kunjungi kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga iman kami makin dikokohkan, diteguhkan di dalam menghadapi masa yang tidak mudah saat ini. Kami doakan untuk kedamaian dunia saat ini, keamanan dunia. Kami doakan supaya Tuhan berkati, di mana terjadi pertikaian-pertikaian, ancaman-ancaman satu dengan yang lain, antar bangsa, antar negara, antar etnis. Kami berdoa, Tuhan berikan kedamaian sehingga ada perdamaian di antara mereka. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami doakan untuk memasuki bulan yang baru ini, bulan yang ke-11. Tuhan berkati dengan semua rencana pelayanan di bulan yang ke-11 ini, supaya Tuhan berkati. Kiranya di bulan ini lagi Tuhan pakai kami, sehingga ada jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk semua kebutuhan pelayanan kami di bulan yang ke-11 ini, supaya Tuhan memberkati dan mencukupi. Sebagaimana pada bulan yang lalu Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati dan mencukupi, maka pada bulan ini lagi kami berdoa supaya Tuhan menolong dan mencukupinya. Terima kasih jemaat yang belum bisa hadir oleh karena situasi COVID ini, jemaat orang tua kami doakan Tuhan berkati mereka, kuatkan dan hiburkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan lagi oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan tadi itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Kita mau memberikan persembahan diiringi dengan lagu yang menjadi juga penutup kita. Kita katakan, musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kita angkat pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita bersama pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dan masing-masing kita kembali dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.